Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah fikih di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Zakiatus Soimah MHI. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Fitri Amalia dengan nomor NIM 222011142. Selanjutnya Alfiatun Nisa dengan nomor NIM 222011155. Kemudian Siti Zulekho dengan nomor NIM 222011165. Yang pertama yaitu pengertian siasah. Secara bahasa, siasah berasal dari kata syara'a yang artinya sesuatu yang bersifat syar'i, atau bisa juga diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Aqil mengatakan bahwa suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi di atas, siasah mengandung beberapa arti. Yang pertama yaitu bahwa tindakan atau kebijakan siasah ini berlaku untuk orang banyak. Yang kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif. Dari beberapa pilihan dan pertimbangannya, yaitu mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama. Dasar hukum fikih siasah. Dasar hukum fikih siasah ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Quran menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam fikih siasah. Yang kedua, hadis. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Melalui ahli usul fikih, hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Quran, pekerjaan, ataupun ketetapannya. Hadis sering disebut sebagai cara beramal dalam beragama berdasarkan apa yang dilakukan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hukum siasah menurut ulama fikih. Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siasah. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siasah berdasarkan syarak. Kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibnu Al-Qayyim, yang artinya tidak ada siasah kecuali yang sesuai dengan syarak. Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak apakah kepastian menyelenggarakan siasah syariah sesuai dengan syarak. Atau siasah qaridiyah. 3. Siasah maliyah. 1. Siasah dusturiyah adalah bidang fikih yang membahas undang-undang dasar suatu negara yang isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Contoh negara yang menganut siasah dusturiyah yaitu negara Indonesia, Irak, dan lain-lain. Misalnya membayar pajak tepat waktu, pembuatan identitas kewarganegaraan seperti pembuatan KTP, SIM, dan akta kelahiran. 2. Siasah tauliyah atau siasah qaridiyah ialah fikih yang membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim. Contoh negara yang menganut
siasah tahunnya yaitu negara Iran, Malaysia, dan Pakistan yang tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam, misalnya organisasi NATO dan PBB. 3. Siasah maliyah adalah fikih yang membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian data kekayaan negara, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan. Negara yang menganut fikih maliyah adalah semua negara. Contohnya RAPBN atau Rancangan Anggaran